Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Dwi Kurnia dengan NIM 122111300. Di sini saya akan mengerjakan untuk modul 4 uji non-parametrics. Untuk soal yang pertama yaitu ada sampel berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya. Datanya sebagai berikut. Terus pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Nah, di sini udah ada langkah-langkahnya, kita ikuti saja. Nah, di sini saya sudah memasukkan seperti yang di modul. Nah, jika sudah, kita ke data view. Lalu saya sudah memasukkan dari sini. Selanjutnya kita klik analyze, lalu ke non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu ke one sample case. Nah, kemudian ini kita klik saja, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Nah, ini hasilnya. Untuk analisanya, hipotesis H0 atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal, dan H1 distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Untuk pengambilan keputusan dasar, pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk keputusan di sini terlihat bahwa pada kolom yang asymptotic two-tailed ini untuk diuji dua sisi adalah 0,200. Nah, karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi ini. Di sini probabilitas di atas 0,05 maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Oke, kita save dulu. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, berikut soalnya. Lalu di sini ada cara-cara mengerjakannya. Di sini sudah saya masukkan. Lalu kita ke data view. Di sini juga sudah saya masukkan dari soal. Selanjutnya kita klik analyze, lalu ke non-parametric test. Selanjutnya ke legacy dialog, lalu klik to relate sample. Nah, di sini kita masukkan yang sesudah juga dimasukkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Lalu untuk analisa hipotesis 0 atau suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. H1-nya suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Lalu untuk keputusannya di sini terlihat bahwa pada kolom asymptotic two-tailed-nya di uji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 atau 0,016 per 2 sama dengan 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05 maka H0 ditolak. Atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Oke, kita save dulu.
Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal 3. Di sini terdapat soalnya, lalu ada cara-cara mengerjakannya. Kita ikuti saja. Nah, di sini saya sudah memasukkan di sini untuk value yang kelompoknya karena ada 2. Yang pertama yang satu pelatihan dan yang kedua tidak pelatihan, tanpa pelatihan. Lalu di sini saya sudah memasukkan sama seperti di soal ini. Nah, untuk yang kolom kelompok kita isikan dengan yang di value tadi, yang satu ini untuk pelatihan, yang 2 ini untuk tanpa pelatihan. Lalu kita klik analyze saja, lalu parametric test, lalu legacy dialog, selanjutnya to independent sample. Oke teman-teman, ini yang salesman kita masukkan ke test variable, lalu untuk yang kelompok kita masukkan ke grouping variable. Nah, di sini untuk grup 1 1, untuk grup 2 2. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah melihat hasilnya. Lalu untuk analisa H0 kedua populasi identik atau data penjualan kedua kelompok salesman tidak berbeda secara signifikan. Lalu untuk H1-nya kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Untuk pengambilan keputusannya, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Keputusan terlihat bahwa kolom asymptotic-nya yang detail untuk di OJ2 adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05 maka H0 ditolak atau kedua populasi tidak identik atau berbeda dalam hal lokasi. Oke, kita save, lalu kita move ke soal selanjutnya. Oke, di sini terdapat soal yang keempat. Lalu ada caranya. Di sini saya sudah memasukkan. Lalu kita ke data view. Di sini juga sudah saya copy paste. Lalu kita klik analyze. Lalu non parametric test, legacy dialog. Lalu ke delete sample. Di sini kita masukkan semuanya. Lalu kita klik OK. Oke, di sini kita sudah melihat hasilnya. Lalu untuk H0 populasi-populasi dalam satu blok adalah identik atau keempat resep biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Untuk H1-nya sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Untuk pengambil keputusannya, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Untuk keputusannya di sini pada kolom exact detailnya untuk diuji dua sisi adalah 0,000. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05 maka H0 ditolak atau sekurang-kurangnya salah satu perlakuan cenderung menghasilkan output yang lebih besar dibandingkan dengan sekurang-kurangnya salah satu perlakuan lain. Atau dalam kasus di atas, sekurang-kurangnya salah satu jenis rasa mendapatkan penilaian yang lebih besar dibandingkan sekurang-kurangnya salah satu rasa yang lainnya. Sekian penjelasan untuk modul keempat ini, yaitu uji non parametrics. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.